Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana teman-teman hari ini yang masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis? Saya doakan supaya teman-teman cepat pulih, cepat membaik, dan cepat beraktivitas kembali. Hari ini saya baru saja melakukan aktivitas olahraga ringan, yaitu berjalan kaki 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian saya menyempatkan waktu untuk sharing kepada teman-teman, ingin menyampaikan beberapa informasi, khususnya terkait dengan psikosomatis. Nah, mungkin psikosomatis itu adalah sesuatu yang teman-teman baru dengar, baru rasakan apa yang dibilang psikosomatis seperti itu. Nah, psikosomatis itu adalah perasaan kita terkena penyakit berat. Kita selalu mendiagnosa, kita selalu mengklaim bahwa diri kita itu terkena penyakit berat seperti itu. Baru sakit di perut sudah dikatakan kanker, baru sakit di dada sudah dikatakan jangan-jangan penyakit jantung, baru sakit di pinggul, jangan-jangan penyakit ginjal. Itulah psikosomatis. Nah, ketika teman-teman telah memeriksakan diri ataupun melakukan MCU, medical check up di rumah sakit, dan kemudian hasilnya itu semuanya baik, maka itulah yang akan menjadi patokan. Tetapi orang-orang anxiety, orang-orang GERD, orang-orang psikosomatis itu tidak lantas kemudian menerima itu. Mereka bermain dengan pikirannya sendiri, mereka bermain dengan kecemasannya sendiri, makanya membuat tubuhnya seolah-olah merasa sakit, membuat tubuhnya seolah-olah menderita ataupun terkena penyakit berat seperti itu. Itulah psikosomatis. Nah, psikosomatis sendiri itu kemudian pasti akan membuat aktivitas teman-teman akan terganggu pastinya, karena itu sangat mempengaruhi produktivitas teman-teman dalam hari-harinya. Saya sendiri yang merasakannya, saya mengalami psikosomatis, mengalami gejala-gejala fisik. Kemudian ketika diperiksakan itu semuanya normal, tapi memang menyiksa, sangat menyiksa. Saya katakan kepada teman-teman, memang sangat horor dan sangat menyiksa. Bayangkan saja, kalau misalnya ada berjalan di perut, kemudian ada benjolan di kiri, kemudian hilang lagi di kanan, kemudian merasa tembus sampai punggung, dada nyeri, kemudian leher serasa tercekik, dan ketika diperiksa itu tidak ada apa-apa. Semua di USG, di EKG, di ronsen, semuanya baik-baik saja. Nah, itulah psikosomatis. Nah, ketika teman-teman sudah terkena psikosomatis, maka saya katakan teman-teman selamat datang di pikiran teman-teman. Cara merubahnya adalah kurangi pikiran itu. Anxiety teman-teman, kecemasan teman-teman itu dikurangi. Cara menguranginya adalah banyak-banyak berinteraksi, banyak-banyak berolahraga, bukan banyak-banyak, tetapi sering berolahraga secara konsisten. Kemudian pikirannya dijaga, jangan terlalu banyak pikir terkait dengan makanan, terkait dengan seseorang. Sayangi diri teman-teman, manjakan diri teman-teman. Jangan selalu merasa tidak enak dengan apa yang teman-teman telah lakukan kepada orang lain, seperti itu. Jadi teman-teman penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya katakan ketika teman-teman sudah divonis ataupun yakin bahwa teman-teman menderita psikosomatis, saya katakan bahwa teman-teman harus lebih mengurangi lagi pikiran negatifnya, lebih mengurangi lagi selalu mendiagnosa penyakit teman-teman, kurang-kurangi googling, kurang-kurangi melakukan pikiran-pikiran yang membuat teman-teman menjadi semakin terbelenggu oleh anxiety ini, seperti itu. Nah, kalau teman-teman terkena psikosomatis, maka teman-teman harus lakukan adalah merubah pola pikir, merubah cara pandang, merubah pola-pola yang dulu teman-teman sering lakukan seperti itu. Harus lebih bijak lagi melihat situasi itu, bahwa ketika teman-teman sudah dinyatakan sehat oleh dokter, maka
teman-teman harus percaya itu. Seperti itu ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap lebih bijak lagi dalam memilah-milih berita ataupun pengetahuan yang ada di luar sana. Jangan sampai itu kemudian membuat teman-teman menjadi stuck, menjadi banyak pikir karena berita-berita ataupun hal-hal yang teman-teman ketahui di luar sana. Oke, jadi itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan selalu melakukan aktivitas-aktivitas baik untuk kesembuhan teman-teman. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.